kisah. Pada sebuah zaman purbakala yang agung, para dewa dan kaum Asura bersepakat untuk menggelar upacara dahsyat bernama Samudra Manthan. Tujuan utama mereka adalah mencari Tirta Amerta, air suci keabadian, yang bersemayam di dasar lautan kosmik. Dengan Gunung Mandara sebagai tongkat pengaduk raksasa dan naga Basuki yang perkasa sebagai talinya, dimulailah sebuah proses kolosal yang mengguncang seisi jagat raya. Dari dalam lautan yang bergejolak, berbagai entitas dan harta karun mulai bermunculan ke permukaan satu persatu. Muncullah sapi Kamadhenu yang sakti, kuda Ucai Srawa yang gagah, dan gajah Airawata yang megah. Di antara keajaiban yang terlahir itu, muncullah pula sekelompok bidadari surgawi dengan kecantikan tiada tara yang dikenal sebagai kaum Apsara. Mereka bangkit dari buih samudra, memancarkan aura suci yang menyilaukan mata para dewa dan asura. Di antara ribuan Apsara yang lahir, terdapat satu sosok yang cahayanya paling terang dan pesonanya paling memikat. Dialah sang bidadari utama yang kelak dikenal dengan nama Rambha. Kemunculannya disambut dengan decak kagum oleh seluruh penghuni tiga dunia, sebuah pertanda lahirnya ikon keindahan abadi. Namanya sendiri mengandung makna yang sangat dalam dan luhur dalam tradisi kuno. Secara harfiah, dalam bahasa Sanskerta, nama Rambha merujuk pada keindahan pohon pisang, sebuah tanaman yang dianggap sebagai lambang kesuburan, penopang kehidupan, dan keanggunan alami. Namun, makna namanya tidak berhenti di situ. Nama Rambha juga dapat diartikan sebagai ia yang menyenangkan atau ia yang indah, sebuah penegasan atas esensi sejati dari keberadaannya yang membawa kebahagiaan bagi siapapun yang memandangnya. Demikianlah, kelahiran Rambha dari lautan kosmik menjadi penanda awal dari perjalanannya yang melegenda. Ia diterima dengan penuh kehormatan di Swarga Loka, istana Dewa Indra, dan segera diangkat sebagai pemimpin para Apsara. Asal-usulnya yang mulia dan makna namanya yang mendalam menjadi fondasi bagi takdirnya yang akan terjalin erat dengan kisah para resi, dewa, dan raja perkasa di masa yang akan datang. Setelah tiba di Swarga Loka, alam kediaman para dewa, Rambha langsung menempati posisi yang mulia dan terhormat. Ia didaulat menjadi penari utama di Balairung Agung milik Dewa Indra, sang penguasa kahyangan. Setiap kali Rambha mempersembahkan tariannya, seisi surga seakan terhipnotis, terhanyut dalam keindahan gerakannya yang menceritakan kisah-kisah penciptaan alam semesta dan kebesaran para dewa. Kehidupannya di alam surga dipenuhi dengan segala bentuk kemegahan dan keindahan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Ia senantiasa mengenakan busana yang terbuat dari benang sutra surgawi dan perhiasan yang dirangkai dari cahaya bintang-bintang. Akan tetapi, perannya jauh melampaui tugas sebagai seorang penghibur semata. Ia, bersama Apsara terkemuka lainnya seperti Urwasi dan Menaka, adalah penjaga pilar kesenian dan kebudayaan di kahyangan. Meskipun hidup dalam kemewahan, keberadaan Rambha terikat oleh tugas dan perintah yang diberikan oleh Dewa Indra. Ia adalah salah satu instrumen diplomatik bagi sang Raja Dewa, yang kecantikannya seringkali dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara dunia manusia, dewa, dan asura. Pesonanya adalah senjata strategis yang mampu meluluhkan hati dan mematahkan tekad terkuat sekalipun, sebuah tanggung jawab berat yang terselubung di balik gemerlap kehidupannya. Di antara sesama bidadari, Rambha dikenal memiliki persaingan yang sehat namun sengit dengan Apsara Urwasi. Keduanya seringkali menjadi bahan perbandingan dalam hal keindahan rupa maupun kehebatan dalam menari. Persaingan ini justru menjadi pemicu bagi keduanya untuk terus mengasah kemampuan, hingga mencapai puncak kesempurnaan seni. Namun, Rambha tetap dianggap memiliki pesona klasik yang paling murni dan tenang. Maka dari itu, kehidupan Rambha di kahyangan merupakan sebuah perpaduan antara kemuliaan sebagai seorang seniman agung dan kewajiban sebagai abdi setia raja para dewa. Ia adalah bintang paling cemerlang di Istana Indra, lambang dari kesempurnaan estetika surgawi. Namun, statusnya yang tinggi inilah yang kelak akan membawanya ke dalam pusaran takdir yang penuh ujian, mempertemukan kecantikannya dengan kekuatan spiritual yang dahsyat. Di dunia fana, seorang raja ksatria bernama Wiswamitra telah meninggalkan segala kemewahan duniawi untuk menempuh jalan spiritual. Ia melakukan tapa brata yang luar biasa khusyuk dan berat selama ribuan tahun dengan tujuan mencapai gelar Brahma Resi, tingkatan resi yang paling tinggi dan mulia. Kekuatan spiritual yang terpancar dari pertapaannya begitu hebat, hingga mampu mengguncang singgasana Dewa Indra di Swarga Loka. Indra,
sang Raja Dewa, diliputi oleh kecemasan yang mendalam. Ia khawatir apabila Wiswamitra berhasil mencapai tujuannya, sang resi akan memiliki kekuatan untuk merebut tahta surga darinya. Dalam kegelisahannya, Indra segera mengumpulkan Dewan Surgawi untuk mencari jalan keluar. Setelah perdebatan panjang, mereka sepakat bahwa satu-satunya cara untuk memecah konsentrasi Wiswamitra adalah melalui godaan duniawi terkuat, yaitu pesona seorang wanita surgawi. Untuk tugas yang amat sulit dan berbahaya ini, tidak ada kandidat lain yang dianggap lebih mumpuni selain Rambha. Sang primadona kahyangan itu dipanggil menghadap Indra. Ketika mendengar perintah tersebut, hati Rambha seketika dilanda ketakutan yang luar biasa. Ia sangat mengenal watak Resi Wiswamitra yang mudah murka dan tidak segan menjatuhkan kutukan mengerikan bagi siapapun yang mengganggunya. Dengan tubuh gemetar, Rambha memohon kepada Indra agar ia dibebaskan dari tugas tersebut dan diberikan misi lainnya. Namun, Indra bersikeras bahwa hanya pesona Rambha yang memiliki kemungkinan untuk berhasil. Melihat ketakutan sang apsara, Indra kemudian menjanjikan bantuan. Dewa Kama, sang dewa asmara, diperintahkan untuk menemaninya dan melepaskan panah cinta, sementara Dewa Bayu, sang dewa angin, diminta menciptakan suasana romantis di sekitar pertapaan. Dengan bekal dukungan dan janji perlindungan dari para dewa, Rambha akhirnya memberanikan diri. Ia turun dari kahyangan menuju hutan lebat tempat Wiswamitra bersemedi. Ia mengubah hutan yang sunyi itu menjadi taman surgawi yang indah, diiringi alunan musik gaib yang lembut. Dalam suasana yang telah disiapkan dengan sempurna itu, Rambha menampakkan dirinya dalam wujud paling memesona, siap menjalankan tugas terberat dalam hidupnya. Dengan langkah yang anggun laksana angsa di telaga, Rambha mulai menarikan tarian surgawi di hadapan Resi Wiswamitra yang tengah tenggelam dalam samadhi. Gerakannya yang lembut dan suaranya yang merdu perlahan mulai meresap, mengganggu benteng konsentrasi sang resi. Pada saat yang tepat, Dewa Kama melepaskan panah asmaranya, dan Dewa Bayu meniupkan selendang Rambha hingga menyentuh lembut tubuh Wiswamitra yang diam tak bergerak. Godaan yang begitu kuat akhirnya berhasil mencapai tujuannya. Perlahan, Resi Wiswamitra membuka kedua matanya. Akan tetapi, yang terpancar dari tatapannya bukanlah kekaguman atau hasrat, melainkan kesadaran penuh akan sebuah tipu muslihat. Dengan kekuatan batinnya yang tajam, ia segera menyadari bahwa kehadiran bidadari cantik ini adalah sebuah siasat licik yang dirancang oleh Indra untuk menggagalkan tapa beratanya. Kemarahan yang tak terhingga, laksana letusan gunung berapi, meledak di dalam dada Wiswamitra. Wajahnya memerah padam dan matanya menatap tajam penuh amarah ke arah Rambha, yang kini telah berhenti menari dan berdiri kaku dengan tubuh gemetar ketakutan. Sang resi merasa seluruh usahanya selama ribuan tahun telah dihina dan direndahkan oleh para dewa yang licik. Tanpa mampu lagi mengendalikan luapan amarahnya, Wiswamitra mengangkat tangannya yang bergetar dan mengucapkan sebuah kutukan yang sangat mengerikan dari bibirnya. Ia mengutuk Rambha, sang bidadari surgawi yang elok rupawan, untuk berubah wujud menjadi sebuah batu yang dingin dan tak bernyawa. Kutukan itu menetapkan bahwa ia akan tetap dalam wujud batu selama 10.000 tahun lamanya. Seketika setelah kutukan terucap, tubuh indah Rambha membeku dan mengeras, berubah menjadi sebuah patung batu yang cantik namun tanpa nyawa. Wajahnya terpatri dalam ekspresi terkejut dan putus asa yang abadi. Misi yang ia laksanakan dengan penuh ketakutan berakhir dengan cara yang paling tragis. Peristiwa ini menjadi pelajaran pahit bagi para dewa dan menjadi awal dari penderitaan panjang bagi Rambha, sang apsara utama kahyangan. Setelah ribuan tahun terperangkap dalam kutukan sebagai batu dan akhirnya dibebaskan, Rambha kembali ke kahyangan untuk melanjutkan kehidupannya. Pada suatu hari, ia sedang dalam sebuah perjalanan menuju puncak Gunung Kailas. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan kekasih hatinya, Nalakubara, yang merupakan putra dari Dewa Kubera, sang dewa kekayaan sekaligus saudara tiri dari Rahwana. Namun, takdir membawanya ke dalam sebuah pertemuan yang nahas. Di tengah perjalanannya yang sunyi, ia berpapasan dengan Rahwana, sang raja raksasa dari kerajaan Alengka. Rahwana, yang saat itu berada di puncak kekuasaan dan kesombongannya setelah menaklukkan 3 dunia, melihat sosok Rambha yang berjalan sendirian. Matanya seketika terpikat oleh kecantikan surgawi sang apsara yang tiada bandingannya.
Nafsu hewani yang buas dan tak terkendali langsung menguasai pikiran Rahwana. Ia melupakan segala tata krama dan kehormatan, lalu mencegat langkah Rambha dengan paksa. Dengan nada yang penuh kuasa dan sorot mata yang dipenuhi keinginan gelap, ia menyatakan hasratnya untuk memiliki Rambha saat itu juga. Rambha sangat terkejut dan ketakutan. Ia berusaha menolak dengan halus dan memohon agar dilepaskan. Dalam keputusasaannya, Rambha mencoba mengingatkan Rahwana akan ikatan keluarga yang ada di antara mereka. Ia menjelaskan dengan gemetar bahwa dirinya adalah calon istri dari Nalakubara, yang tidak lain adalah keponakan Rahwana sendiri. Menurut adat istiadat dan kehormatan, posisi Rambha bagi Rahwana seharusnya setara dengan menantunya. Ia memohon agar Rahwana menghormati status suci tersebut. Akan tetapi, Rahwana yang telah dibutakan oleh keangkuhan dan nafsu hanya tertawa dengan nada meremehkan. Ia menyombongkan diri bahwa seorang apsara seperti Rambha adalah milik umum para dewa dan tidak terikat oleh janji suci apapun. Mengabaikan seluruh permohonan Rambha, Rahwana pun menggunakan kekuatan raksasanya untuk melakukan perbuatan nista, menodai kesucian sang bidadari dengan cara yang paling keji. Setelah mengalami peristiwa yang memilukan itu, Rambha melanjutkan perjalanannya dengan hati yang hancur berkeping-keping dan jiwa yang terluka. Ia tiba di hadapan Nalakubara dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Melihat kondisi kekasihnya yang pilu dan berurai air mata, Nalakubara segera menanyakan apa yang telah menimpanya. Dengan suara terbata-bata, Rambha menceritakan seluruh perbuatan keji yang dilakukan oleh Rahwana. Mendengar penuturan Rambha, Nalakubara diliputi amarah yang begitu dahsyat. Darahnya mendidih membayangkan perbuatan pamannya sendiri yang telah melanggar batas kehormatan keluarga yang paling sakral. Ketidakadilan yang menimpa wanita yang begitu ia cintai menyulut api dendam yang tak akan pernah padam di dalam hatinya. Ia bersumpah bahwa perbuatan Rahwana tidak akan pernah dimaafkan dan harus menerima balasan yang setimpal. Dengan kesaktiannya sebagai putra dewa, Nalakubara segera mengambil air suci untuk melakukan ritual dan memusatkan seluruh kekuatan batinnya. Sambil menatap tajam ke arah kerajaan Alengka di kejauhan, ia mengucapkan sebuah kutukan yang sangat kuat kepada Rahwana. Kutukan itu tidak bertujuan untuk membunuhnya seketika, melainkan untuk menjadi sebuah batasan yang akan menjadi kelemahan fatalnya di kemudian hari. Kutukan agung itu berbunyi, jika suatu saat nanti Rahwana berani menyentuh atau memaksa seorang wanita manapun yang tidak berhasrat kepadanya, maka ke-10 kepalanya akan terbelah menjadi serpihan-serpihan kecil pada saat itu juga. Kutukan ini mengikat takdir Rahwana dengan sebuah rantai gaib yang lahir dari penderitaan Rambha. Di istananya, Rahwana merasakan getaran kutukan itu namun mengabaikannya dalam kesombongannya. Pada akhirnya, kutukan inilah yang menjadi pelindung tak terlihat bagi Dewi Sinta bertahun-tahun kemudian. Ketika Sinta diculik dan ditawan di Taman Asoka, Rahwana tidak pernah berani menyentuhnya secara paksa karena teringat akan kutukan ini. Penderitaan yang dialami Rambha secara tidak langsung telah menanam benih kehancuran bagi Rahwana dan menjaga kesucian titisan Dewi Laksmi dari kejahatannya. Selain 2 episode besar yang melibatkannya dengan Resi Wiswamitra dan Rahwana, nama Rambha juga kerap muncul dalam berbagai catatan dan peristiwa penting lainnya dalam khazanah mitologi. Ia seringkali digambarkan sebagai pemimpin para penari dalam perayaan-perayaan agung yang diselenggarakan di Kahyangan. Salah satunya adalah saat perayaan menyambut kelahiran Arjuna, ksatria Pandawa ketiga yang agung. Keindahan Rambha telah menjadi sebuah standar atau tolok ukur abadi bagi kecantikan. Dalam berbagai naskah sastra kuno, para pujangga dan penyair seringkali menggunakan namanya sebagai perumpamaan untuk melukiskan keindahan seorang ratu atau putri. Ungkapan bahwa kecantikan seorang wanita mampu menyaingi pesona bidadari Rambha merupakan bentuk pujian tertinggi, yang menandakan bahwa wanita tersebut memiliki kecantikan surgawi. Rambha juga terkadang terlibat dalam misi-misi lain yang diperintahkan oleh Dewa Indra, meskipun tidak ada yang berakhir setragis misinya kepada Wiswamitra. Ia dan para apsara lainnya seringkali dikirim untuk menguji keteguhan iman para pertapa yang kekuatannya mulai mengancam surga, atau untuk merayu para raja di dunia agar tidak melampaui batas kekuasaannya dan menjadi ancaman bagi para dewa. Dalam beberapa versi cerita, Rambha juga tercatat memiliki interaksi dengan para pahlawan dan tokoh lainnya, meskipun seringkali hanya dalam peran pendukung. Kehadirannya dalam sebuah pertemuan atau upacara suci selalu berhasil menambah semarak dan keagungan acara tersebut.
Ia adalah perwujudan hidup dari keindahan, seni, dan budaya luhur alam surgawi yang kehadirannya selalu dinantikan. Pada hakikatnya, sosok Rambha adalah representasi dari arketipe apsara itu sendiri. Sebuah makhluk yang diberkahi dengan bakat dan kecantikan yang luar biasa, namun memiliki kehendak bebas yang terbatas dan seringkali menjadi objek dalam permainan kekuasaan para dewa dan raksasa. Kisah-kisahnya secara kolektif melukiskan gambaran utuh tentang kehidupan entitas surgawi yang penuh warna. Warisan dari legenda Rambha sangatlah kaya dan memiliki makna yang berlapis-lapis, jauh melampaui citranya sebagai seorang penggoda semata. Ia adalah tokoh katalisator, di mana tindakannya, baik yang disengaja maupun tidak, memicu konsekuensi besar yang membentuk alur epos-epos agung. Kisahnya menjadi sebuah cerminan dari pertarungan abadi antara kekuatan spiritual dan godaan duniawi, serta antara nafsu dan pengendalian diri. Pertemuannya dengan Resi Wiswamitra adalah sebuah alegori tentang betapa tipisnya batas antara kesucian dan amarah yang meledak-ledak. Kutukan yang menimpanya menjadi pengingat tragis bahwa kekuatan spiritual yang sangat besar, jika tidak diimbangi dengan welas asih dan kesabaran, justru dapat menjadi sangat merusak. Di sisi lain, kegagalannya membuktikan betapa kokohnya tekad Wiswamitra dalam jalan spiritualnya. Sementara itu, pertemuannya dengan Rahwana menjadi titik balik yang sangat krusial dalam kisah Ramayana. Peristiwa menyedihkan yang menimpanya telah melahirkan kutukan Nalakubara, sebuah senjata gaib yang pada akhirnya melindungi kehormatan Dewi Sinta. Hal ini menunjukkan sebuah hukum alam semesta, bahwa setiap tindakan kezaliman akan selalu menabur benih kehancurannya sendiri di masa depan. Rambha sendiri melambangkan keindahan dalam bentuknya yang paling murni sekaligus paling rentan. Ia adalah objek kekaguman dan pujaan, tetapi pada saat yang sama juga menjadi objek hasrat dan ambisi pihak lain. Nasibnya yang seringkali ditentukan oleh kehendak dewa yang memerintahkannya atau raksasa yang menodainya, menunjukkan posisi rumit yang harus ia jalani sebagai seorang bidadari. Pada akhirnya, kisah legenda Rambha mengajarkan kita tentang dualitas kehidupan. Bahwa di balik keindahan yang paling memesona sekalipun dapat tersimpan kerapuhan yang mendalam, dan di dalam penderitaan yang paling getir bisa lahir sebuah kekuatan yang mampu mengubah takdir. Ia tetap hidup abadi dalam cerita sebagai penari surgawi dan saksi bisu dari pasang surut nasib para dewa, resi, dan raksasa. Kisah legenda Rambha mengajarkan kita bahwa kecantikan dan anugerah yang besar seringkali datang dengan tanggung jawab dan risiko yang besar pula. Selain itu, kisah ini menjadi pengingat bahwa nafsu dan amarah yang tidak terkendali dapat membawa kehancuran tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Sebaliknya, sebuah tindakan kezaliman pada akhirnya akan melahirkan kekuatan yang akan menuntut keadilan, karena setiap perbuatan di alam semesta ini akan selalu menemukan akibatnya yang setimpal. Hendaklah kita senantiasa menjaga hati dari angkara murka dan menghormati kehormatan sesama, karena dari sanalah ridho Allah akan terpancar.